Ada loh satu perusahaan yang bikin Ethereum jadi mesin cetak uang raksasa. Literally. Tapi gimana caranya? Dan ini tuh strategi jenius atau benar-benar gila? Yuk kita bongkar sama-sama. Coba deh bayangin. Tiap pagi kalian bangun, ngecek rekening perusahaan dan isinya nambah 8 miliar rupiah. Gila kan? Kedengarannya kayak mimpi ya, tapi ini beneran terjadi. Yap, lebih dari $500 setiap satu hari. Dan dengerin ya, ini bukan dari jualan produk atau jasa loh, ini benar-benar pendapatan pasif murni. Nah, perusahaan yang kita omongin ini namanya Bitmain Immersion Technologies. Dan apa yang mereka lakuin bisa dibilang salah satu pertaruhan finansial paling nekat dalam sejarah aset digital. Penasaran gimana caranya? Sini kita beda bareng. Oke, kita masuk ke bagian pertama, gimana caranya untung 8 miliar per hari. Nah, ini dia, dalang dibalik semua ini. Jadi, mereka ini bukan anak baru kemarin sore. Dulu, Bitmain ini pemain besar di penambangan Bitcoin, tapi mereka tiba-tiba banting setir, pivot strategis yang gila-gilaan. Dari nambang Bitcoin, mereka pindah jadi kolektor Ethereum. Dan skalanya itu yang bikin semua orang kaget. Skalanya itu benar-benar di luar nalar. Coba bayangin, mereka itu ngunci, atau bahasa kerennya staking, lebih dari 3,3 juta keping Ethereum. Jadi, dengan ngunci aset mereka itu bantu ngamanin jaringannya Ethereum. Dan sebagai gantinya, ya mereka dapat cuan, dapat hadiah. Dan kalau kita jadiin dolar, nilainya tuh 6,7 miliar dolar. Gila! Ini udah bukan lagi sekedar investasi, guys. Ini tuh udah kayak menguasai infrastruktur digital. Nah, semua ini jelas bukan kebetulan. Ada rencana besar di baliknya. Sebuah strategi yang diperhitungkan dengan sangat matang yang mereka namain Alchemy of 5%. Keren kan namanya? Ada kutipan dari mereka yang ngejelasin semuanya. Intinya gini, bagi mereka, Ethereum itu bukan lagi aset buat spekulasi. Bukan. Mereka melihatnya sebagai infrastruktur yang ngasilin duit. Kayak jalan tol digital atau pembangkit listrik digital. Keren banget analoginya. Nah, coba lihat angka-angka ini deh. Total ETH yang mereka stake itu 3,3 juta. Tapi total kepemilikan mereka 4,7 juta. Artinya, mereka udah megang hampir 4% dari seluruh Ethereum yang ada di dunia. Dan targetnya? Nggak main-main 5%. Dikit lagi loh. Ini angka psikologis yang penting banget. Jadi, ambisinya jelas banget ya. Nguasain 5% dari pasokan Ethereum global. Biar kebayang, artinya, 1 dari setiap 20 keping ETH di seluruh dunia, itu bakal dipegang sama satu perusahaan ini aja. Kalian bisa bayangin nggak dampaknya ke pasar nanti gimana? Bisa gede banget. Terus, mungkin ada yang nanya, pendapatan dari staking ini sama nggak sih kayak dividen saham? Well, mirip tapi tak sama. Nah, ini bedanya. Oke, beda utamanya di sini nih. Kalau staking, imbalannya itu datang langsung dari protokol jaringannya, sebagai upah karena kita bantu jagain keamanan. Nah, kalau dividen kan dari laba bersih perusahaan. Bentuknya juga beda. Yang satu dapat token ETH, yang satu dapat tunai. Dan risikonya, ini yang penting beda banget. Di staking ada yang namanya slashing, sementara di saham ya risikonya laba perusahaannya anjlok. Tapi tentu aja, keuntungan segede ini pasti ada risikonya. Dan risikonya nggak main-main, gede banget. Risiko pertama, sentralisasi. Kan kita tahu ya, inti dari blockchain itu desentralisasi. Nggak ada yang ngontrol sendirian. Nah, sekarang bayangin, kalau ada satu perusahaan yang ngontrol hampir 5% validator di jaringan Ethereum. Ini bahaya, bisa jadi titik lemah buat seluruh ekosistemnya. Dan risiko kedua, ini nih yang paling bikin merinding semua orang yang main staking. Namanya slashing. Beneran ini mimpi buruknya para validator. Yup, kalian nggak salah dengar, hangus permanen. Artinya, kalau aja validatornya Bitmain bikin kesalahan teknis yang serius atau berbuat curang, miliaran dolar aset ETH mereka bisa, lenyap gitu aja. Diambil sama protokolnya. Nggak bisa banding, nggak ada refund. Habis. Tapi, tenang dulu. Bitmain juga nggak bodoh. Mereka udah siap-siap. Pertama, mereka bangun infrastruktur super canggih namanya Mavan buat ngecilin resiko kesalahan. Kedua, buat jaga-jaga, mereka beli asuransi slashing pertama di dunia dari Solter. Kerennya, asuransinya ini bayar klaimnya langsung dalam bentuk ETH. Cerdas banget kan? Oke, kita sampai di kesimpulan. Setelah lihat semua ini, kita balik lagi ke pertanyaan di awal. Strategi ini gila atau jenius?
Oke, jadi kesimpulannya gini, Bitmain ini lagi pasang taruhan super besar buat jadiin Ethereum mesin duit pasif. Resikonya raksasa, ada ancaman sentralisasi dan teknis kayak slashing tadi. Tapi kalau berhasil, ini bisa bikin supply shock dan harga ETH bisa melesat ke bulan. Jadi masa depan mereka ya tergantung banget sama stabilitas dan adopsi jaringan Ethereum. Nah, sekarang giliran kalian. Setelah dengar semua ini, menurut kalian strategi Bitmain ini gila atau jenius? Coba tulis pendapat kalian di kolom komentar ya. Aku pengen banget dengar apa kata kalian.